Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Akbar Heryati dengan NPM 255115. Saya adalah mahasiswa Ilmu Hukum dari Universitas Internasional Batam. Di sini izinkan saya bakal menjelaskan artikel saya sendiri di mana dengan berjudul Modus Kejahatan Perdagangan Orang Berbasis Online dan Tantangan Penegak Hukum di Indonesia Sendiri. Maka dari itu, saya bakal menjelaskan isi dari artikel yang saya buat sendiri. Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan tradisional yang secara nyata dan mengancam harkat dan martabat manusia. Tidak hanya pidana, ini tidak hanya mencakup praktik eksploitasi fisik, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia atau yang disebut HAM, khususnya hak atas kebebasan, keamanan, serta perlindungan dari segala bentuk perbudakan dalam konteks era digital. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perluasan modus operasi perdagangan orang, terutama melalui pemanfaatan berbagai platform media sosial. Keberadaan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok telah dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan oleh sebagian instrumen utama dalam menjaring korban. Dukungan fitur komunikasi pribadi, mekanisme algoritma penyebaran informasi, serta kemudahan penggunaan identitas anonim kemungkinan pelaku menjalani kontak dengan calon korban secara cepat dan menyampaikan tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Akibatnya, jangkauan dan kecepatan perekrutan korban meningkatkan secara signifikan tanpa dibatasi oleh wilayah di negara Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia menjadi salah satu yang rentan terhadap kejahatan perdagangan orang dilakukan melalui media sosial. Kutipan ini saya ambil dari Maulana dan ilmu tidak kesejahteraan perdagangan manusia di dunia sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di era globalisasi. Jurnal politik, ketidakprogram literasi digital yang komprehensif menyebabkan risiko lahirnya korban baru perdagangan orang tetap tinggi. Selain itu, persoalan lain yang mengemukan adalah lemahnya implementasi perlindungan korban yang prioritaskan pada hak asasi manusia. Walaupun Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen HAM, praktik penanganan kasus masih lebih menitik beratkan pada penangkapan dan pemindahan pelaku. Sementara aspek-aspek pemulihan korban cenderung terabaikan dalam praktiknya. Tidak sedikit korban yang hanya dipulangkan ke kampung halaman tanpa memperoleh perdampingan psikologis, perkembangan keterampilan kerja, ataupun jaminan perlindungan identitas. Pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa kewajiban negara dalam menjamin perlindungan, pemajuan, dan pemudahan HAM berdasarkan pemikiran John Locke. Negara memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk mencegah ancaman fisik terhadap warga negara, tetapi juga memastikan pemulihan martabat dan hak sosial ekonomi korban. Hal tersebut terjamin dalam penanganan korban perdagangan orang dari Nusa Tenggara Timur yang direkrut melalui TikTok pada tahun 2023. Meskipun pelaku telah diproses secara hukum, korban tidak mendapatkan layanan rehabilitas yang memadai dan akhirnya kembali bekerja di luar negeri secara ilegal. Akibatnya tekanan ekonomi yang menambah kegagalan perlindungan berbasis HAM yang kesinambungan. Hambatan ini juga menunjukkan kelemahannya penerapan prinsip konstitusi dan pemulihan dalam protokol Porlema. Prinsip tersebut mengharuskan negara memastikan korban tidak diperlukan sebagai pelaku kejahatan imigrasi atau pelanggaran hukum lain. Dalam beberapa kasus, korban perdagangan orang yang direkrut lewat media sosial justru ditahan karena sosial hukum dan hukum. Nah,
Dengan kasus ini kita banyak sekali yang kita harus pahami, bukan hanya itu, perdagangan manusia melalui video platform media sosial yang ada di Nusantara, dan kita juga perlu waspada terhadap ini semua, dan hal ini menimbulkan revitalisasi yang seharusnya melalui perjanjian bilateral atau mekanisme kerja sesama internasional yang berpihak pada korban. Kesenjangan antara norma dan implementasi tidak hanya disebabkan oleh kekurangan regulasi, tetapi juga oleh hambatan struktural, kultural, dan teknis. Peraturan yang ada bersifat cukup lengkap. Perlindungan ini harus berkelanjutan, tidak berhenti setelah korban dipulangkan, memperluas kerjasama internasional melalui revitalisasi perjanjian bilateral yang secara eksplisit mengatur pemandangan korban, perlindungan orang di tanah digital. Perjanjian ini harus mengatur pertukaran data elektronik, perlindungan saksi lintas negara, dan jaminan bahwa korban tidak akan dipidana atas pelanggaran imigrasi. Dalam langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum berbagai korban pandangan orang melalui media sosial dapat diwujudkan secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam membahas norma hukum dan implementasi perlindungan korban perdagangan orang melalui media sosial, perlu dicermati bahwa secara normatif, regulasi yang ada seperti Undang-Undang Nomor 21 2007 tentang PTPPO, Undang-Undang Nomor 19 2016 tentang ITE, dan KUHP tidak memiliki pertentangan substansial atau sama lain. Masing-masing mengatur ruang lingkup berbeda namun saling melengkapi. UU PTPPO berfokus pada kriminalisasi dan perlindungan korban perdagangan orang. UU ITE mengatur menyalakan media elektronik, sedangkan KUHP menjadi payung teduh di mana meskipun demikian permasalahan muncul dari tata implementasi khususnya dalam koordinasi dan penentuan pasal yang tepat ketika modus kejahatan melibat media sosial. Tempat ini menjadi bukan karena pertentangan norma. Jadi ini semua adalah kutipan artikel yang saya bisa dapatkan dari media sosial ataupun kehidupan nyata sehari-hari yang ada di sekitar kita, melainkan karena lemahnya pedoman teknis penegak hukum lintas sektor yang berdampak pada lambatnya proses penyidikan dan memulihkan korban. Analisis teori menunjukkan bahwa permasalahan ini dapat dilihat melalui teori sistem hukum Lawrence W. Friedman yang menyatakan bahwa keberhasilan penegak hukum tidak hanya tergantung pada substansi hukum legal substantion, tetapi juga pada struktur dan budaya hukum legal kultur. Dalam konteks ini, substansi hukum realitas selaras belum didukung oleh struktur penegak hukum yang responsif dan budaya hukum aparat terhadap kejahatan berbasis teknologi. Maka dari itu mungkin hal ini yang bisa saya sampaikan tentang modus kejahatan perdagangan orang berbasis online dan tantangan penegak hukum yang ada di Indonesia.